Salam sejahtera buat kita semua. Saya Alicia, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, jurusan Farmasi, kelas 2C. Saya akan menjelaskan 5 materi fitokimia. Yang pertama maserasi, sokletasi, pemurnian atau rekristalisasi, kristalisasi, dan identifikasi senyawa. Sebelum kita masuk ke maserasi dan sokletasi, dalam percobaan maserasi dan sokletasi harus ada persiapan sampel. Nah, persiapan sampelnya sangat mudah. Yang pertama itu kita harus mencuci simplicia dengan bersih. Terus itu yang kedua dikeringkan dengan suhu oven 60 derajat selama 1 jam atau melalui sinar matahari. Nah, setelah persiapan sampel kita akan masuk ke materi pertama, yaitu maserasi dan sokletasi. Yang pertama itu ada maserasi. Maserasi adalah jenis metode dengan sistem tanpa pemanasan sama sekali atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Nah, jadi pada metode ini pelarut sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali. Prinsip maserasi ini adalah pengikatan pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut. Jadi dalam maserasi ini kita hanya membutuhkan simplicia dan bejana yang untuk direndam simplicianya selama beberapa hari tanpa pemanasan sama sekali. Kelebihan dan kekurangan metode maserasi ini, yang pertama kelebihannya, unit alat yang dipakai itu sangat sederhana, prosesnya relatif hemat, penyaringan dan tanpa pemanasan. Nah, kelemahan dalam proses maserasi ini adalah kita membutuhkan waktu yang lebih lama atau bisa sampai seminggu 2 minggu hanya untuk mendapatkan ekstraksi dari simplicia ini, dan itu hanya 50% saja yang kita dapatkan. Nah, lanjut yang kedua yaitu adalah sokletasi. Sokletasi adalah ekstraksi dengan cara pemanasan atau secara terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Jadi perbedaan maserasi dan sokletasi terletak di sini, dimana kalau maserasi tidak menggunakan alat pemanasan, sedangkan sokletasi kita menggunakan alat pemanasan. Karena dari simplicia yang berwarna, cairan yang berwarna kita akan buat menjadi tidak berwarna lagi atau jernih. Cara kerjanya, bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dan diletakkan pada alat sokletasi. Yang kedua, alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran bolak-baliknya dan dihubungkan melalui pipa pipet. Dan yang ketiga, labu yang berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendinginan aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensi di dalamnya. Kemudian meneteslah sedikit demi sedikit yang sudah diekstraksi dari pemanas tersebut ke dalam bungkus kantong. Yang keempat, larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal, secara otomatis ditarik ke dalam labu sehingga airnya kembali jernih. Keuntungan ekstraksi sokletasi ini adalah yang pertama membutuhkan pelarut sangat sedikit. Zat aktifnya dapat tersaring sempurna dan dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Namun kerugian ekstraksi ini adalah membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak energi listrik dan gas, tidak dapat dilakukan terhadap simplicia yang peka terhadap panas pelarut yang digunakan. Lanjut materi yang ketiga yaitu pemurnian atau rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi itu yang pertama, tahap awalnya adalah melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam keadaan panas hingga diperoleh larutan jernih. Yang kedua adalah tahap selanjutnya mendinginkan larutan yang dapat dan menyebabkan terbentuknya kristal dan dipisahkan dengan menggunakan saringan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan dengan penentuan titik elek, kromatografi lapis tipis, dan metode spektroskopis. Pelarut untuk rekristalisasi ini yang biasa kita gunakan adalah air, asam asetat, metanol, etanol, dan propanol atau aseton. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi itu adalah metanol dicampur dengan air, etanol dicampur dengan air, aseton dicampur dengan air, dan etanol dicampur dengan aseton. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama, rekristalisasi kapsantin. Yang kedua, rekristalisasi dexmasterol. Yang ketiga, rekristalisasi hesperidin. Yang keempat, rekristalisasi kafein. Dan yang kelima, rekristalisasi rein. Materi keempat adalah kristalisasi atau yang disebut teknik pemisahan kimia antara bahan padat dan bahan cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan ke fase kristal padat. Proses ini adalah teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme
Sistem pembentukan kristal yaitu pembentukan inti dan pertumbuhan inti. Nah, di sini juga ada syarat-syarat kristalisasinya. Yang pertama, larutan harus jenuh, larutan harus homogen, dan adanya perubahan suhu. Nah, contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, pembuatan garam dapur dari air laut, pembuatan gula dari sari tebu. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kristalisasi adalah dalam keadaan cair atau atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu bergerak. Inti akan menjadi pusat kristalisasi. Langkah-langkah kristalisasi yang pertama, larutan sampel padat dilarutkan dalam pelarut panas, bubuhkan sedikit norit, larutan tersebut dijenuhkan kembali, terus kembali dengan pemanas air dan dinginkan larutan tersebut dengan es mencair, kemudian yang terakhir saring dengan kristal. Nah, materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah identifikasi senyawa. Senyawa harus membentuk bercak tunggal dalam sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya. Yang pertama ada titik leleh, titik didih, putaran optik, nilai RF atau RRT. Identifikasi senyawa berdasarkan ciri spektrum adalah spektrum UV, inframerah, resonansi magnet inti, dan spektrum massa. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari kelima topik tersebut. Akhir kata saya mohon maaf kepada semuanya jika saya ada kesalahan dalam menjelaskan. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.